Saudara yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita, sebelum saya membaca kebenaran firman Tuhan pada hari ini, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Aprili Marcelin dari kelas 9A, salah satu peserta ujian praktek agama. Tema pada hari ini adalah kesuksesan dunia hanya semu. Kita baca dalam Pengkhotbah 2 ayat 1 hingga 26. Hikmat dan kebodohan adalah hal yang sia-sia. Aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan, nikmatilah kesenangan. Tetapi lihat, jika itu pun sia-sia, tentang tertawa aku berkata, itu bodoh, dan mengenai kegirangan apa gunanya? Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur, sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat. Dan dengan memperoleh kebebalan, sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia, untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Di zaman sekarang ini, persaingan antar individu sangatlah jelas entah secara langsung dalam praktik hidup sehari-hari atau persaingan melalui media sosial yang bertujuan supaya mendapatkan popularitas. Demi popularitas, dan agar terkesan hebat, tidak sedikit orang melakukan flexing atau pamer, seperti pamer uang, mobil mewah, rumah mega yang diumbar atau diunggah melalui media sosial. Bahkan mereka berani melakukan berbagai kebohongan untuk hal itu. Mengapa mereka melakukan semua hal itu? Tak lain demi pengakuan dari dunia. Tak bisa dipungkiri, sebagian besar manusia di dunia ini mendefinisikan kesuksesan sebagai suatu pencapaian target atau pencapaian dalam jumlah angka, seperti seberapa uang, seberapa banyak jenis mobil yang dimiliki, seberapa mewah rumahnya, seberapa tinggi jabatannya, seberapa terkenal dia, atau seberapa terpengaruh dia. Itulah ukuran sukses, di mana dunia yang didasarkan pada kriteria-kriteria yang terlihat oleh mata jasmani. Banyak orang tak menyadari kesuksesan dunia itu sifatnya hanya semu, atau hanya sementara saja. Hidup sukses adalah rancangan Tuhan bagi orang percaya. Namun, kesuksesan yang dimaksudkan di sini bukanlah kesuksesan menurut penilaian dunia yang semata-mata hanya prioritas kepada materi, melainkan kesuksesan dari sudut pandang Tuhan. Orang percaya disebut sukses di mata Tuhan apabila ia mampu menggenapi rencana Tuhan dalam hidupnya, yaitu hidup dengan perpandangan Injil. Mari kita buka bersama-sama dalam Filipi 1 ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpandang dengan Injil Kristus, supaya apabila aku mendatang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk seiman yang timbul dari berita Injil. Hidup yang semakin serupa dengan Kristus, kesuksesan di pandang Tuhan mengandung unsur ketaatan melakukan kehendak Tuhan, kesetiaan dalam mengerjakan panggilan Tuhan, serta menghasilkan buah, seperti buah pertibatan, buah jiwa, dan buah pelayanan. Rasul Paulus sadar arti sukses di mata Tuhan sehingga ia pun memiliki tekad yang kuat. Jadi aku harus hidup di dunia ini untuk berarti bagiku bekerja memberi buah. Kita buka Filipi 1 ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yang panggil surgawi. Kita buka Filipi 3 ayat 14. Dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Kita buka dalam 1 Korintus 9 ayat 16. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ketika rencana Tuhan tergenar dalam hidup kita, itulah kesuksesan sejati. Shalom untuk kebenaran firman Tuhan.